Polisi di Mimika endus pergerakan KKB jelang HUT UPM. Melansir dari Timika, kepolisian di Mimika, Papua Tengah mengendus adanya potensi gangguan keamanan menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka UPM yang mereka peringati setiap 1 Desember. Kapolres Mimika AKBP IGD Putra mengatakan ancaman gangguan keamanan oleh kelompok separatis tersebut perlu diantisipasi. Menurut Putra, antisipasi dilakukan dengan meningkatkan intensitas patroli gabungan guna menekan pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB. Memang ada informasi gangguan keamanan yang sudah kita terima dari jajaran Intel sebelumnya, kata AKBP Putra saat diwawancarai Senin 28 November 2022. AKBP Putra tak menyebutkan secara spesifik ancaman keamanan yang dimaksud. Namun dia dipastikan Polres Mimika telah menyiapkan langkah-langkah mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kaptipmas demi kenyamanan situasi dan kondisi bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Mimika, jelas AKBP Putra. Ia berharap agar situasi di Mimika tetap terjaga dalam keadaan aman dan kondusif. Adapun 1 Desember sangat erat dikaitkan dengan HUT UPM. Pada 1 Desember 1961, kantor-kantor Hofut dan Plastiljelix Bestur HPB masyarakat Papua berkumpul merayakan pengibaran bendera Papua Barat Bintang Kejora untuk kali pertama di samping bendera Belanda. Ketika itu nyanyian religi Hai Tanahku Papua dijadikan lagu nasional sebagaimana Indonesia. Papua Barat juga diakui kemerdekaannya oleh kerajaan Belanda. Dengan begitu, 1 Desember adalah simbol pengakuan Belanda atas berdirinya negara Papua Barat. Saat itu, Presiden Soekarno merah dan melancarkan operasi Trikora. Presiden Soekarno marah dan melancarkan operasi Trikora 3 Komando Rakyat. Pada 19 Desember 1961, Mayor Jenderal Soeharto ditugaskan sebagai Panglima dalam penyerangan ini. Tidak ada delegasi UPM yang bisa masuk gedung PBB. Waktu sidang umum PBB ke-77 di bulan September 2022 di kota New York, USA, tidak ada delegasi organisasi Papua Merdeka UPM yang bisa masuk ke dalam gedung PBB. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pemuda Adat Seirera II, Ali Kabiai, ketika berada di New York, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Saya nginap di Hotel Westgate yang berjarak sekitar 150 meter dari gedung PBB. Saya sama sekali tak melihat ada delegasi UPM yang masuk ke dalam gedung PBB. Selama saya di Westgate, hotel saya sempat melihat Benny Wenda melobi beberapa delegasi selama 3 hari berturut-turut di lobi hotel dan kafe Westgate Hotel, namun hasilnya nihil. Tidak ada delegasi dari berbagai negara yang mengizinkan Tuan Benny Wenda masuk ke dalam gedung PBB, ujarnya. Menurutnya, sekarang fokus masyarakat global atau masyarakat internasional lebih fokus kepada pemulihan ekonomi, baik ekonomi global serta ekonomi kawasan setelah melewati masa pandemi COVID-19. Kemudian masyarakat internasional juga lebih fokus kepada percepatan ekonomi di tengah berkecamuk perang Rusia-Ukraina, dan dampak perang Rusia-Ukraina juga sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi global.
Saya melihat juga kondisi Tuan Benny Wenda sepertinya dalam keadaan sakit karena wajahnya nampak agak pucat. Mungkin Tuan Benny Wenda kurang istirahat karena lebih sering berpikir tentang lobi-lobi internasional yang sudah semakin kurang menarik dan seksi bagi beberapa negara-negara anggota PBB. Mungkin saja yang masih menarik adalah isu-isu pelanggaran HAM yang masih sering digunakan oleh ngo asing yang menjadi buzzer bagi negara-negara maju yang memiliki kepentingan tertentu terhadap sumber daya alam SDA. Suatu kawasan atau wilayah yang kaya akan SDA, tutur Ali Kabiai. Pemuda yang juga menjabat Sekjen MBPE RI Papua ini menganggap bahwa secara geopolitik Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis khususnya di kawasan Pasifik sebab Indonesia telah mampu melewati pandemi COVID-19 serta mampu meningkatkan akselerasi percepatan di bidang ekonomi dan infrastruktur walaupun dengan berbagai hambatan, namun spirit atau semangat pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia patut diapresiasi dengan beribu-ribu doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai amanat sila pertama di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Sudah tentu hal-hal positif ini dilihat serta dilirik oleh negara-negara Pasifik yang dulunya lebih sering mengkritik Indonesia di forum-forum internasional termasuk di sidang umum PBB. Misalnya negara Vanuatu sudah tidak lagi menekan Indonesia terkait persoalan Papua. Hal ini tentu merupakan langkah besar serta langkah yang positif bagi pemerintah lebih khususnya pemerintah Presiden Jokowi. Berbagi penilaian positif tentang Indonesia sudah tentu harus didukung oleh semua elemen bangsa Indonesia.